أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu dan ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di kesempatan sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali di majlis di antara majlis-majlis ilmu dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amalan yang ikhlas, amalan yang mencari ridhonya, amalan yang mendekatkan diri kita kepadanya khususnya di bulan Ramadan, dan amalan yang kelak diharapkan menjadi pemberat kebaikan kita yaumul mizan, yaumul qiyamah. Allahumma melanjutkan istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga syarahnya dari Syarh Risalah Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Melanjutkan dari apa yang sudah kita mulai sedikit sebelum nanti kita melanjutkan di poin baru. Poin yang akan kita bahas adalah bahayanya berpalingnya hati dari, atau bahayanya berpalingnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hatinya berpaling kepada selain Allah, maka akan banyak sekali yang masuk, entah itu dunia, entah itu syahwat, entah itu ketenaran, entah itu jabatan, entah itu gambar-gambar, ya entah itu kesenangan hawa nafsu, semuanya akan mengganggu dirinya, waliyadzubillah, dan itu akan mengurangi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah yang khas, ubudiyah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melanjutkan apa yang belum disampaikan kemarin di halaman 143, masih dari, yaitu bahayanya ketika seorang bergantung hatinya kepada gambar-gambar, yaitu gambar-gambar yang haram. Ketika seorang, bahasa kita mungkin kecanduan, naudzubillah, ya bagi kita memohon kepada Allah, ya bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah, berlindung dari ya fitnah-fitnah gambar ini, karena ini akan merusak ya fisik kita, sebelumnya hati kita dan fisik kita, sehingga apa-apa yang kita pelajari hal itu akan sia-sia, waliyadzubillah. Dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fadawamu ta'alluqil qalbi biha bila fi'lil fahishati asyaddu dararan alaih mimman yaf'alu dhanban thumma yatubu minhu wa yazulu atharuhu min qalbi wa haula'i yushabbahuna bis-sukara wal majanin. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, ketika seorang hatinya selalu terpaut kecanduan, naudzubillah, ya dengan gambar-gambar haram, ya gambar-gambar ini akan beralih menjadi video-video, tontonan-tontonan yang haram, maka hal itu akan lebih parah rusaknya daripada orang yang melakukan perbuatan fahisyah itu sendiri, daripada orang yang melakukan perbuatan zina itu sendiri. Mimman yaf'alu dzamban tsumma yatubu minhu wa yazulu atharuhu min qalbi. Itu lebih parah daripada orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat dan hilang pengaruhnya, selesai dari hatinya. Tapi orang yang selalu kecanduan gambar-gambar yang haram ini dan video-video, maka dia akan terus
ya mencari kenikmatan dan kenikmatan, dia akan mencari yang lebih vulgar, ya kemudian bahasanya yang lebih vulgar, yang lebih ekstrim, sehingga sampai dia merasa puas. Dan jika dia belum mendapatkan, terus saja dia akan mencari dengan gambar-gambar yang lebih ekstrim lagi. Dan itu rusaknya lebih parah daripada orang yang berzina kemudian tobat selesai hilang. Tapi orang yang bergantung dengan gambar, yang hatinya selalu terikat kecanduan dengan gambar-gambar yang haram, maka hal itu tidak akan bisa sembuh. Bagaimana sembuhnya nanti akan disebutkan oleh ya Syekhul Islam Taimiyah. Terapinya bagaimana? Kemudian beliau mengumpamakan atau mempermisalkan, memberikan perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang mabuk atau seperti orang-orang gila bahkan. Ya, maka dijelaskan dari pepatah Arab, dari syair Arab, sakroni au sakronu sakru au sakronu sukru hawan wa sukru mudama wa mata ifaqatu man bihi sukron. Yang artinya orang yang mabuk itu ada dua sebabnya, sukru hawa wa sukru mudama. Orang yang mabuk itu dua, bisa jadi karena mabuk hawa nafsu, entah itu mabuk dunia, mabuk gambar-gambar yang haram dia tadi, terus dia nikmati sampai jiwanya melayang, sampai hilang kesadaran. Atau mabuk jabatan, kekuasaan, ketenaran, atau mabuk wanita yang sudah kita bahas, ya bucin, budak cinta wanita dan seterusnya. Dan mabuk yang kedua adalah sukru mudama, yaitu mabuk karena khamr. Kira-kira kalau kita tanya, mabuk karena hawa nafsu dengan mabuk karena khamr, minuman keras, lebih parah mana? Ya, kalau mabuk minuman keras, nanti minuman kerasnya mulai hilang, selesai, goyang banyu ya. Ya. Tapi kalau mabuk hawa nafsu, digoyang banyu, ya nggak ada efeknya. Justru dia akan terus mencari. Inilah yang dinamakan sakron, orang yang sedang mabuk. Wa mata ifaqatu man bihi sukron. Kapan ketika dia sadar ya dari mabuknya, dari kedua mabuknya itu, maka dikatakan, atau lebih jelasnya di catatan kaki nomor 1 Syekh Shalih Al-Fauzan, as-sukru ala qismaini. Orang mabuk itu atau mabuk itu dibagi menjadi dua, sukrul hawa, ya mabuk karena hawa nafsu, wa hadza la yufiqu sahibuhu. Kalau mabuk karena hawa nafsu, entah karena dunia, karena syahwat, karena ketenaran, ya gila ketenaran, populer, gila jabatan, ini la yufiqu sahibuhu. Orangnya nggak akan bisa sadar. Kapan sadarnya? Ya kalau mati. Ya kapan sadarnya? Kalau sudah mati baru sadar. Orang yang mabuk hawa nafsu ini dikatakan nggak bisa sadar. Ya di majelis sebelumnya atau di majelis lain kita nukilkan dari perkataan Yahya bin Mu'adz bahwasanya dunia itu adalah khamru syaitan. Dunia itu adalah ya araknya syaitan. Siapa yang mabuk dari dunia nggak akan bisa sadar sampai dia tergolong menjadi orang-orang yang mati, di barisan orang-orang yang sudah mati, barulah dia sadar, barulah dia menyesal. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kana al-bini Adam wadiyan labtagha thalithan." Kalau seseorang memiliki dua lembah emas, pasti dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfal 'abdi illa turab. Dan tidak ada yang bisa menyumpal rongga ya dari mulut seorang hamba itu kecuali tanah. Hatta zurtumul maqabir, ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyakan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, dan itulah namanya sukrul hawa. Ya dengan hartanya, perhiasannya, hawa nafsunya, dengan syahwatnya, ya dengan lawan jenis, dengan jabatan, ketenaran, ya semuanya itu akan memabukkan jiwanya. Kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir, kalau sudah ya masuk ke alam kubur. Dan makanya ini dikatakan orang yang mabuk hawa nafsu nggak akan bisa sadar. Wa sukrul mudamah wa hiyal khamr hadza yumkin an yafsahwa minhu. Adapun mabuk karena khamr, maka mungkin bisa sadar. Kalau efek khamrnya sudah hilang, dia akan sadar. Walaupun itu masih ada pengaruhnya. Ini bagi yang pernah mabuk ya, atau pernah melihat. Ya bukan mabuk kendaraan ya. Ya naik bis, munak-munak, muntah.
atau mabuk laut, bukan. Tapi ini mabuk khamr. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, man istama'a fihi hadzani sukran, ay sukrul hawa wa sukrul khamr, fa innahu yas'ubu an yatakhallas minha atau minhuma. Maka parahnya orang yang terkait hatinya, terpaut hatinya dengan gambar-gambar yang haram ini, dia terkumpul pada dirinya dua mabuk. Ya, sukrul hawa wa sukrul khamr. Siapa yang di dalam jiwanya terkumpul dua mabuk jenis ini atau kedua jenis ini, baik karena hawa nafsu atau karena khamar, fa innahu yas'ub an yatakhallas minha, maka akan sulit untuk berlepas diri darinya. Kemudian dikatakan, qalu juninta biman tahwa fa qultu lahum al-ishku a'dham mimma bil majanin. Al-ishku la yastafiqu ad-dahra sahibuhu wa innama yusra'ul majnunu fil hin. Dikatakan dalam pepatah Arab yang lain, tadi kita ralat ya, orang yang mabuk karena gambar-gambar tadi, yang hatinya terpaut dengan hawa nafsunya, itu bukan berarti dia seperti orang yang mabuk karena khamr, tapi justru lebih parah, karena dia nggak bisa sadar. Kapan sadarnya? Kalau mati, na'udzubillah. Kalau dia dapat hidayah oleh Allah Ta'ala, dia akan disebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su', ya demikianlah kami palingkan hati Nabi Yusuf dari keburukan ketika dia menjadi orang-orang yang ikhlas. Solusinya adalah ikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadilah orang-orang yang murni ibadah hanya kepada Allah. Ya, isilah hati itu dengan cinta kepada Allah, takut kepadanya, harap kepadanya, dan itu butuh ilmu. Kalau tidak, hawa nafsu akan selalu menguasai dirinya. Ya, dikatakan lagi dari syair Arab ya, juninta biman tahwa fa qultu lahum al-ishku a'dham mimma bil majanin. Engkau katakan engkau jadi gila gara-gara hawa nafsu, maka aku katakan kepada mereka, justru al-ishku, cinta yang berlebihan, itu lebih parah daripada orang-orang gila. Kenapa? Al-ishku la yastafiqu ad-dahra sahibuhu. Orang yang sudah mabuk cinta, ya maka tidak akan bisa sadar selamanya. Ya, wa innama yusra'ul majnunu fil hini. Adapun orang gila itu kadang bisa sadar. Ya, tiba-tiba sadar kembali, itu orang gila. Makanya tadi mabuk hawa nafsu dengan mabuk khamr lebih parah mabuk hawa nafsu. Kalau mabuk hawa nafsu nggak akan pernah ya sadar sampai dia mati, na'udzubillah. Adapun mabuk khamr dia akan sadar ketika hilang efek pengaruh khamrnya. Demikian juga orang yang mabuk cinta itu lebih parah daripada orang gila. Kalau orang mabuk cinta bertahun-tahun nggak akan bisa sadar. Ya, adapun orang yang gila, kadang gilanya itu menurun, hilang, pudar sehingga dia waras kembali, menjadi orang waras. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-ishku asyaddu minal junun. Orang yang mencintai seseorang berlebihan itu lebih parah daripada kegilaan. Li'annal asyiq la yufiqu dahra kullahu. Karena orang yang sudah jatuh cinta berlebihan, ya, maka dia tidak akan bisa sadar seluruhnya. Ya, walaupun bertahun-tahun. Bal qalbuhu muta'alliqun bima'syuqihi, bahkan hatinya selalu terpaut, ya tergantung dengan orang yang dia cintai berlebihan. Amal majnun fa innahu yusra'u fi ba'dil ahyan wa yufiq. Adapun orang gila kadang tiba-tiba hilang, gilanya hilang sehingga dia sadar. Adapun orang yang mabuk cinta, kemudian orang yang hatinya terpaut dengan orang yang dicintai berlebihan, maka ini tidak akan bisa sadar. Ya, sudah kita sebutkan beberapa tingkatan cinta. Al-asyiq ini adalah cinta yang mengarah kepada hawa nafsu yang berlebihan. Walakin al-asyiq la yastafiqu abadan. Adapun orang yang jatuh cinta, maka ini tidak akan bisa sadar selamanya. Fasukruhu mustamir. Mabuknya itu adalah terus-menerus. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Fahal yantabihu li hadzal khatar man yad'una ila as-sufuri wal ikhtilat wal khalwah bainar rajuli wal mar'ah bihujjatin annaha zamilatun aw sekirtirah lahu aw ghairu dzalika. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, fa hal yantabihu li hadzal khatar, ya maka apakah tidak ya perhatian orang-orang yang menyerukan kepada sufur. Sufur itu pelesiran, jalan-jalan aja bebas, ya engkau bisa melihat sana melihat situ, bahkan bercampur baur khalwat dengan laki-laki, perempuan yang bukan mahram dengan hujah, kan itu teman sendiri.
Ya, kalau kita ketemuan, reunian atau tempat kerja, dikatakan di sini sekretiro. Ya, dia sekretaris saya, dia kan asisten saya, dia kan admin saya. Gak apa-apalah, kan sudah kenal mandat salam, gak mungkin kita apa? Ya, macam-macam. Ya, justru itu lebih berbahaya. Karena awalnya dari pandangan jatuh ke selokan. Ini bukan ya. Dari pandangan jatuh ke hati, akhirnya ya gusar, akhirnya membandingkan dengan yang di rumah kok beda, akhirnya penasaran, mabuk cinta, sudahlah terjadi apa yang ya terjadi, waliyadzubillah. Nah, maka di sini ini diingatkan tentang bahayanya khulwah, ikhtilat bainar rajul wal mar'ah, ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya jangan dianggap remeh. Kemarin sudah diumpamakan, apakah bensin kalau didekatkan dengan api itu aman? Tidak akan mungkin, akan nyaut ya, meledak. Dan itulah kalau kita didekatkan dengan sumber-sumber fitnah, walaupun sehebat apapun dia, sepintar apapun ilmunya, secerdas apapun dia, hafalannya banyak, atau bahkan dia ustadz sekalipun, ya karena inna kaidakunna azim, fitnah wanita itu sangat besar. Ya, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan membawa pahalanya, maka dia akan dipalingkan oleh Allah dengan izinnya. Ya, kemudian kita masuk ke poin yang akan kita bahas, yaitu tadi penjelasan tentang begitu bahayanya orang-orang yang kecanduan gambar-gambar porno ini atau gambar-gambar haram ya, yang lebih parah daripada ya mabuk khamr dan lebih parah daripada orang gila. Kalau mabuk karena minuman keras itu bisa sadar, orang gila bisa waras, tapi karena mabuk cinta, mabuk gambar, ya mabuk syahwat, itu nggak akan bisa sadar. Kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir wa ma yamla'u jawfal abdi illa turab. Maka berhati-hatilah ya, karena hal itu ya bisa mencelakakan kita, waliyadzubillah. Kemudian dijelaskan berikutnya, wa min a'zami asbabi hadzal bala i'radul qalbi anillah. Kemudian dijelaskan di sini, di antara sebab terbesar seseorang dilanda dengan musibah ini, itu apa penyebabnya? Penyebabnya yang paling besar adalah i'radul qalbi anillah. Ini yang akan kita bahas, yaitu berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Berpalingnya hati kepada selain Allah. Karena isi hatinya ya hawa nafsu, isi hatinya gambar-gambar tadi, isi hatinya lawan jenis, bayangkan ini itu dan seterusnya. Ya, isi hatinya adalah syahwat, dunia, ketenaran, ya jabatan, ya harta, semuanya. Kalau hatinya dipenuhi dengan itu, pasti dia akan jatuh ke sana. Ya, sebagaimana hawa itu makna lainnya, hawa adalah jatuh. Hawa nafsu itu jatuh kepada ya sesuatu yang condong kepada hawa nafsunya, yang mengenakkan jiwanya, yaitu yataladzat, bernikmat-nikmat dengan apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Fa innal qalba idza dzaqa ta'ma ibadatillah wal ikhlas lahu lam yakun indahu syai'un qat ahla min dzalika. Jadi sebabnya tadi apa? Karena hati sudah berpaling kepada selain Allah. Jadi sebabnya masuk tadi penyakit-penyakit tadi, terutama yang dibahas ini lebih khusus adalah masalah hawa nafsu dengan lawan jenis, dengan gambar-gambar tadi, ya bisa kita kaitkan dengan hawa nafsu yang lain yang tadi kita sebutkan. Yaitu poin terbesarnya sebabnya adalah i'radul qalbi anillah, berpalingnya hati kepada selain Allah. Ya, berbeda dengan orang yang hatinya selalu kepada Allah, ikhlas, takut, ya tunduk kepadanya, taat ibadah kepadanya. Maka kita harus mengikuti sabda Nabi sebagai nasihat, tafarruh li ibadati. Ya, fokuslah beribadah kepadaku. Ya, maka Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Jika tidak, maka Allah akan menyibukkan kita dengan dunia, disibukkan dengan dunia, sehingga kita capek-capek yang kita dapatkan hanya sekedar yang ditakdirkan saja. Ya, berbeda dengan orang yang fokus ibadah. Ya, fa innal qalba idza dzaqa ta'ma ibadatillah wal ikhlasi lahu lam yakun indahu syai' qat. Karena berbeda dengan orang yang benar-benar hatinya itu ibadah kepada Allah. Karena seseorang yang merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah kepada Allah dan ikhlasnya kepadanya, maka di hatinya enggak ada sama sekali. Tidak ada hal yang lebih manis, lebih indah, lebih nikmat daripada ibadah. Ini yang harus kita cari. Ya, karena iman, ibadah itu ada rasanya, ada kelezatannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Ketika seorang merasakan lezatnya iman, manisnya iman, ya dia tidak akan berpaling kepada kelezatan yang lain, karena itu adalah puncak kelezatan. Ya, kalau kita gambarkan, kalau kita sudah senang pada sesuatu, misalnya makanan yang paling nikmat, kemudian disuguhkan makanan yang lain, ya moh kita wegah. Kenapa? Ini yang paling saya sukai. Udah ini aja cukup. Ya, maka dia akan ya cukup dengan apa yang dia cintai itu, karena dia telah merasakan kenikmatannya, enggak akan berpaling kepada yang lain. Nah, demikian juga walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah ada sifat yang lebih yang harus ya kita jadikan, yang pernah kita sebutkan, seorang itu beribadah harus dengan puncak kecintaan dan puncak ketulukan. Ya, ibadahlah kepada Allah dengan puncak kecintaan yang paling tinggi dan juga dengan puncak ketulukan. Ya, sekali lagi, seseorang yang telah merasakan lezatnya iman, diantaranya dia harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mencintai kepada selain keduanya. Jadi hatinya harus dipenuhi dengan cinta Allah, cinta Rasulnya. Artinya apa? Mengedepankan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang kita cintai dari manusia, dari pekerjaan, tapi kok kecintaan ini bertentangan dengan kecintaan Allah dan Rasulnya, maka mana yang kita dahulukan? Ya, kecintaan Allah dan Rasulnya, yaitu mengetesnya, ya mengukur seberapa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, tes dengan kecintaan-kecintaan yang lain. Kalau kita lebih mengedepankan cinta selain Allah dan Rasulnya, maka hilanglah kelezatan iman itu. Demikian juga seorang yang mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah, memberi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, kemudian yaitu tidak memberi pun juga karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah, semuanya karena Allah. Demikian juga seseorang yang meninggalkan ya atau benci kepada kekufuran setelah Allah selamatkan, sebagaimana dia benci kalau dia dilemparkan dalam ya api neraka. Dari makna hadis yang ketiga, agar kita merasakan lezatnya iman, kalau pertama tadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kemudian yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, dia benci kepada kekufuran, maksiat, dosa setelah Allah memberikan hidayah. Ya, kalau kita ungkapkan dengan ungkapan yang lain, setelah Allah memberikan hidayah sunnah, hidayah manhaj yang sahih, hidayah hijrah menuju Islam yang benar, kemudian kita mau balik lagi ke hal-hal yang buruk, ya kita benci, nggak suka. Kan kita sudah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita benci kalau kita dilemparkan ke dalam ya api neraka, seolah kalau kita kembali ke jalan yang buruk, ya ke jalan-jalan syahwat tadi, ya maka berarti kita telah menceburkan diri kita ke dalam api neraka. Kita masuk neraka dengan keridhaan kita dan kerelaan, nggak ada yang maksa. Ya, maka paksalah untuk ya bisa beribadah kepada Allah, ya jangan sampai masuk neraka sukarela, bukan. Ya, kemudian dijelaskan sekali lagi, man dzaqa ta'ma ibadatillah wal ikhlas lahu lam yakun indahu syai'un qad ahla min dzalika wala aladza wala atyab wal insan la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar. Kemudian dijelaskan, jika seorang hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, merasakan lezatnya ibadah, lezatnya ikhlas, lezatnya takut karena Allah, berharap kepada Allah dan cinta kepadanya, maka tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih harum, tidak ada yang lebih manis ya daripada hal itu. Ya, sehingga apapun yang akan datang, ya tadi syahwat, ketenaran, harta, itu tidak akan mempengaruhi hatinya. Kalaupun dia datang, ya itu hanya diletakkan di tangannya saja, ya dia tidak akan mengutamakan ya kecintaan kepada dunia tadi daripada kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian diberikan kaidah di sini ya, al insan la yatruku mahbuban illa bi mahbubin akhar. Seseorang itu tidak akan bisa meninggalkan sesuatu yang dia cintai kecuali ada yang lebih dia cintai daripada yang pertama tadi. Ya, maka terapinya adalah ya tanya pada diri kita. Kalau kita dilanda ya melihat hal-hal yang haram tadi lebih suka pada dunia, nah berarti itulah puncak kecintaan kita. Padahal sebenarnya ada yang lebih lezat lagi, yaitu kecintaan kita kepada Allah. Ketika seorang sudah mencintai Allah, ya hatinya dipenuhi dengan ibadah, ikhlas, ubudiyah, maka kalau ada sesuatu yang dia cintai, itu nggak akan bisa mengalahkan
ya cintanya kepada Allah. Makanya dikatakan seseorang nggak akan bisa meninggalkan yang dia cintai kecuali ada yang lebih dia cintai lagi. Bagaimana bisa meninggalkan hal yang haram tadi? Ya caranya adalah ada yang lebih dia cintai daripada hal haram. Apa itu? Ibadah, istighfar, taubat, keikhlasan, ubudiyah. Karena itu lebih lezat daripada gambar, daripada harta, daripada syahwat. Kalau syahwat sesaat nikmat, penasaran lagi, gusar lagi, gelisah lagi. Adapun ibadah itu akan dawam, akan seterusnya. Ya, jadi terapinya adalah dia harus lebih mencintai Allah, lebih mencintai keikhlasan, lebih mencintai agamanya. Ya, atau cara yang kedua, au khaufan min makruhin, atau dia takut dari keburukan. Ini kalau dilanjutkan cinta dunia, ya dia akan binasa. Ini kalau dilanjutkan kecanduan kepada gambar-gambar, berpaling hatinya kepada selain Allah, dia akan binasa. Kenapa? Efek buruknya nyata di hadapannya. Ya, karena dia takut terhadap apa-apa yang ditakutkan. Fal hubbul fasidu innama yansariful qalbu anhu bil hubbis shalih. Maka cinta yang tadi, cinta gambar-gambar, cinta syahwat, cinta ketenaran, cinta harta, itu semuanya adalah cinta yang rusak. Cinta yang rusak itu akan memalingkan hati kepada selain Allah Ta'ala. Terus bagaimana menyembuhkan? Yang menyembuhkannya adalah masukkan dengan cinta yang soleh. Cinta fasid, hubbul fasid diperbaiki dengan al-hubbus soleh. Ya, jadi semuanya tadi itu cinta-cinta palsu, cinta-cinta yang merusak. Cinta-cinta yang bermanfaat itulah cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agama ini, cinta kepada Al-Quran, kepada ibadah. Dan itu yang harus kita cari dari ubudiyah. Ya, dijelaskan lagi, la ilaja dari Syekh Shalal Fauzan, la ilaja lihadal ishq wal ghuram wa tiba'il hawa illa birruju' ila Allah azza wa jalla. Maka tidak ada obat dari penyakit mabuk cinta, ya kemudian gandrung cinta, gila cinta, mengikuti hawa nafsu, kecuali dengan ar-ruju' ila Allah, kecuali dengan kembalilah kepada Allah. Tinggalkan semuanya tadi. Makanya di sini butuh ilmu, butuh kemauan, butuh azam, butuh tekad, dan butuh hidayah. Dia harus minta kepada Allah, ya Allah bersihkanlah, ya, kemudian hilangkanlah, kemudian taubat dengan taubatan nasuha, benar-benar tulus ikhlas, pasti Allah akan menyelamatkannya. Ya, wa ta'liqul qalbi billah hina idzin yashfihillah jalla wa ala wa yuzilu anhu hadzal bala idza raja'a wa taba ila Allah azza wa jalla. Maka ketergantungan hati kepada selain Allah itu akan hilang dengan ketergantungan hati kita kepada Allah saja. Maka ketika itu Allah akan menyembuhkan penyakitnya, ya, bahkan akan menghilangkan dari hal-hal yang melanda itu musibah kalau dia benar-benar raja'a wa taba ila Allah. Kalau dia benar-benar taubat, rujuk kepada Allah Ta'ala. Ya, di antara dalil yang mengarah ke sini adalah seperti hakikat puasa, ya. Nabi memperingatkan para syabab, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, bagi siapa yang mampu memberi nafkah lahir dan batin adalah dia menikah. Ya. Kenapa? Karena menikah itu akan aghaddu lil farj, aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Fa in lam yastati, ya, kalau ada yang tidak mampu, maka fa'alihi bisawm fa innahu lahu wija. Nah, perhatikan hadis Nabi ini, bagi yang enggak mampu menikah maka solusinya adalah jajan, bukan, ya, na'udzubillah, lihat gambar-gambar, ya, atau dengan sesama jenis, kan nggak hamil nanti, tapi tambah parah penyakitnya, ya, penyakit seksualnya lebih parah daripada, ya, zina dengan lawan jenis. Ya, sebagaimana yang diungkap oleh para dokter yang menangani hal ini, itu ada sekian puluh penyakit, ya, menular, ya, dari hubungan sesama jenis. Ya, itu hanyalah syubhatnya. Jadi itu sama-sama, bahkan liwat itu pelakunya, ya, dan yang korbannya itu dibunuh kalau dalam syariat Islam. Tapi itu harus disembuhkan. Ya, kembali, solusinya adalah siam, kata Nabi. Lihat, solusi dari syahwat ibadah. Ya, solusi dari syahwat gandrung cinta, gandrung dengan dunia, cinta dunia, mabuk asmara tadi, solusinya adalah ibadah. Karena Nabi memberikan solusi. Solusinya bukan berzina, bukan nonton-nonton, ya, bukan menikmati amrot,
ya wajah laki-laki yang masih unyu-unyu ya, atau masih muda, masih bersih, nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, dia putih banget, dinikmati ya, nggak boleh juga. Ya, maka solusinya adalah puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu wija. Puasa itu adalah mengekang hawa nafsu. Kalau puasanya benar, ya maka kalau taubatnya benar, kalau rujuknya kepada Allah benar, kalau dia istighfarnya benar, akan sembuh. Nah terus bagaimana? Saya sudah taubat ini, saya sudah puasa, tapi hawa nafsu masih menggelegari, masih memberontak, menyala-nyala. Iya, berarti puasamu belum benar. Taubatmu belum taubatan nasuha. Engkau belum benar-benar takut kepada Allah. Engkau belum membayangkan nanti bagaimana kalau mati, Allah menanyakan itu, mengazab itu, menghisab itu bagaimana? Nggak ada kesempatan lagi. Nah, maka ini harus terapinya didudukkan ya, kemudian benar-benar dari hati ke hati. Ya engkau mau apa? Engkau ini manusia diciptakan ya oleh siapa dan tujuannya apa? Mau kemana? Tujuannya nanti akhirnya mau kemana? Ya mau ke surga atau neraka? Ya kemudian diingatkan efek buruknya. Yang tadi disebutkan terapinya adalah dia harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya, itu butuh ilmu. Ya kemudian dia harus takut dari hal-hal buruk, efek buruk dari cinta dunia, cinta syahwat, ya cinta harta, cinta ketenaran, dan itu banyak di hadis-hadis Nabi, di dalil-dalil yang menunjukkan semua itu adalah sumber kehinaan, sumber kelemahan, sumber kerugian. Tidak ada namanya hubbud dunya itu mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Justru hubbul akhirah. Ya bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya jangan sampai kita lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi, lebih baik. Ya, maka sekali lagi solusinya adalah rujuk kepada Allah dengan rujuk yang benar, taubat dengan taubatan nasuha. Takut sebenarnya takut sambil membayangkan efek buruknya. Ini kalau diteruskan bahaya, akan rusak, akan penyakitan dia. Ya, maka dia harus taubatan nasuha. Sebagaimana tadi, solusi bagi pemuda yang belum bisa menikah adalah puasa. Kalau puasanya benar, dia akan selamat. Karena as-shaumu junnah, kata Nabi dalam hadis yang lain, puasa itu perisai. Ya, benteng. Sebagaimana nanti ada serangan ya, tenang. Ada perisai. Perisai Kapten Amerika, bukan ya. Ya, perisai. Ada serangan panah cinta, tangkis. Ya, ada virus-virus cinta, tangkis dengan perisai tadi, karena puasa itu junnah. Kalau puasanya benar. Bagaimana puasanya benar? Dia bukan puasa menahan lapar dan haus, tapi menahan dari hal-hal yang haram. Jadi kalau dia ingin bersih, ingin selamat, berarti dia harus benci kepada hal-hal yang haram tadi. Nggak melihat sama sekali. Bersihkan semuanya, dijauhkan semuanya. Baru dia bisa sembuh. Ya, diisolasi ya. Diterapi dengan meninggalkan hal-hal itu semuanya, dan itu ya harus benar-benar dari kemauan hati dan minta hidayah kepada Allah, akan dimudahkan. Jika tidak, dia akan kumat lagi, dia akan kambuh lagi, bahkan lebih parah. Ya. Kemudian falladhi yuridu an yu'alija ma asabahu min al-ishqi wal hawa alladzaini huma akhtar syai'in alaihi fi hayatihi wa akhlaqihi la yu'aliju hadza illa bit taubati war ruju' ila Allah wa ghaddul basar. Kemudian orang yang ingin sembuh, ingin mengobati apa yang menimpa dirinya berupa mabuk cinta, mabuk hawa nafsu, yang kedua-duanya itu lebih parah, lebih rusak, ya, yang lebih merusak kehidupannya, akhlaknya, dia akan rusak. Tidak akan bisa diobati kecuali dengan taubatan nasuha, dengan rujuk ila Allah Ta'ala wa ghaddul basar. Jadi dia harus pertama hubungannya dengan Allah diperbaiki. Ya, siapa Anda, siapa kamu, ya, engkau adalah Abdullah. Ya, tugasnya adalah ibadah. Ya, tugasmu bukan hanya menikmati gambar-gambar tadi untuk berlezat-lezat dengan hawa nafsu, ya, berlezat-lezat dengan gambar, dengan wanita, dengan harta, untuk berfoya-foya dengan itu semuanya, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan akan kembali. Bayangkan nanti kalau Allah mencabut tiba-tiba, mau bilang apa? Mau lari kemana? Mau istighfar, sudah terlambat. Kalau saat ini kita istighfar masih ada kesempatan, taubat masih ada. Tapi kalau sudah zurtumul maqabir, mau istighfar 1000 kali nggak akan bermanfaat. Kenapa? Ya, karena hari itu sudah la amalun, sudah tidak ada amal, yang ada hanyalah hisab.
tinggal menunggu hisabnya saja, dan itu penyesalan yang dalam. Ya, dan solusinya, terapinya juga mengobati itu selain rujuk kepada Allah, kembalilah kepada Allah, beribadahlah, fokuskan lagi ibadah, sholatnya diperbaiki, ya taklimnya, ngajinya, ya baca Al-Qur'annya, karena di situ ada obat penyembuh. Dan hilangkan hal-hal yang memancing lagi, yaitu apa? Wabdul basar, udah tundukkan pandangan, ya itu lebih selamat. Ya, wal ibtiad an mawatin syarr wal fitnah wa adamin nazar fi syashat wal fi syashatil habitah. Kemudian dia harus menjauh dari sumber-sumber keburukan. Kalau dia ngajak temannya, hilangkan, tinggal teman-teman itu. Nggak peduli, nggak setia kawan, nggak dianggap setia kawan, udah nggak usah setia kawanan, itu syaitan semuanya. Ya karena itu ya bukan cinta karena Allah, karena itu cinta karena hawa nafsu, kelezatan, kesenangan. Kalau itu karena teman, jauhkan dari temannya. Kalau itu karena tempat-tempat buruk, jauhkan dari tempat-tempat buruk dan fitnah. Dan jangan lagi menonton syashat al-habitoh, layar-layar, ya bahasa kita mungkin HP ya, HP yang mengarah ke situ dihilangkan, ya dibersihkan dari tontonan-tontonan. Karena untuk bisa membersihkan penyakit, ya dijauhkan dari sumber penyakitnya. Ya, walimtina anil zahab ila ma'arif wa aswaqin nisa wa mutaba'atihin. Dan juga dicegah untuk pergi ke tempat-tempat yang di situ wanita berkumpul, di pasar-pasar, di mal-mal, ya, yang di situ banyak bercampur baur laki perempuan, di jalan-jalan. Nggak usah sering-sering keluar, karena nanti jiwanya belum kuat, keikhlasannya belum tumbuh, rasa takutnya belum kuat kepada Allah Ta'ala, nanti melihat cewek lagi, kambuh lagi, ya, berdebar lagi, ya, penasaran lagi, kumat lagi, dan mabuk lagi, ya, karena mabuk cinta lebih berbahaya daripada mabuk khamr. Fal insan yabta'id an mawatil fitnah wa bidzalika yanju bi'idznillah. Maka seorang akan bisa selamat, ya, dari sumber-sumber fitnah kalau dia menghindar darinya. Fala taslam minasyarri illa idza tajannabta asbabahu. Dan ini solusinya. Ya, sebagaimana obat dari penyakit adalah hilangkan dari sumber-sumber penyakit. Ya, seorang nggak akan bisa selamat dari keburukan kecuali kalau dia menjauh dari sebab-sebab keburukan. Jadi dia harus melihat ini. Sebabnya apa ya? Teman, hilangkan. Sebabnya apa? Gambar, jangan nonton. Sebabnya apa? Cinta kekuasaan, udah tinggalin aja kekuasaan. Jabatan, gak usah berkhayal. Sebabnya apa? Karena cinta perhiasan, ya tinggalkan itu. Ya, toh sudah cukup. Jadilah orang yang qanaah. Jadilah orang yang puas, ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Itu lebih berbahagia. Ya, sungguh beruntung, dalam hadis yang maknanya sungguh beruntung orang yang muslim, Islam yang benar, dan diberikan rasa qanaah. Itu adalah nikmat yang terbesar. Ya, kemudian wa min a'dhami asbabil fitnatil yaum ikhtilatun nisa birrijal fil makatib wal mustashfayat wal madaris wa mawatil a'mal wal bai' wasyira' wal hafalat wan nadawat wal liqa'at. Kemudian dijelaskan lagi yang lebih kontemporer oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebab-sebab fitnah pada hari ini adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan di kantor-kantor, di rumah sakit, di sekolah-sekolah, kampus-kampus, ya, kemudian di tempat-tempat kerja, ya, di tempat-tempat perdagangan, ya, pasar-pasar, di seminar-seminar, di pertemuan-pertemuan. Wa hadza min a'dhami asbabil fitnah. Ini adalah, ya, fitnah terbesar yang menyebabkan seorang jatuh kepada fitnah tadi. Famin a'dhami asbabil fitnah ikhtilatur rijal wan nisa al-mutabarrijat wal mutazayyinat bi anwa'iz zina. Kemudian di antara sebab terbesarnya adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan, namun perempuannya ini adalah yang mutabarrijat, yang bersolek, berdandan, berhias, yang molek ini. Pokoknya apa ini? Enggak usah dibayangkan, ya. Ya, dengan berbagai macam hiasan-hiasannya seperti di media sosial itu. Ya, ada aja yang ya kelihatan ini itu dan sebagainya, yang riasannya, yang itunya semuanya. Fal fitnatu syadidah, maka sungguh fitnah itu sangat berat, ya. Walidzalika tashtaddu hurbatud din fi akhir zaman wa yakunul qabid ala dinihi kal qabid al jamr. Maka pada hari ini fitnahnya itu semakin kuat dan semakin terasing orang-orang yang memegang teguh dengan agama, ya. Maka diibaratkan seperti dalam hadis, al qabidu ala dinihi kal qabid al jamr. Orang yang memegang teguh agamanya di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api, panas tapi harus dipegang, karena itu agama. Kalau dilepas agamamu hilang,
maka pegang nggak apa-apa, walaupun melonyos ya atau kepanasan, pegang nggak apa-apa, berkorbanlah sedikit, karena itu lebih baik daripada dilepas agamanya dan terjatuh ke dalam fitnah. Ya, kemudian fahadhihi fitanun 'azimatun nas'alullah al-'afiyah minha. Ini adalah fitnah yang besar, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Allahumma amin. Wa qad talahaqal insanu wa huwa fi baitihi wa 'ala firashihi biwasitatil fadaiyat wasyashat wal jawalat allati tu'radul jara'im wasyurur 'alan nas. Kemudian dijelaskan lagi, ya sebagaimana zaman kita sekarang, dan itu selalu mengikuti manusia dimanapun dia, walaupun di rumahnya, di tempat tidurnya, karena ada fadaiyat. Apa itu? Ya internet ya, syasyat, jawalat, HP, ya televisi, yang fitnahnya itu datang dengan sendirinya. Ya, hal-hal buruk itu datang, keburukan itu datang kepada manusia, sedangkan dia di rumah. Nah, makanya kalau bisa nggak ada televisi ya di rumah. Kalau ada rusak nggak apa-apa buat ditonton. Ayo nonton TV, TV rusak. Ya, nggak apa-apa nonton TV ya. Mana yang ditonton ini nonton TV. Kalau HP ya karena kita mungkin kebutuhan ya, tapi harus hati-hati. Dan juga anak-anak kita dikontrol ya sebisa mungkin. Ya diberi batasan waktu. Ya, kemudian juga wa tadkhulu alaihim fi buyutihim. Kemudian fitnah-fitnah tadi masuk ke rumah mereka, ya padahal seharusnya rumah itu baiti jannati, rumah itu ya surgaku, ya malah baiti nari ini, rumahku adalah nerakaku, banyak masalah, banyak fitnah. Fal fitnatu syadidah wa ghurbatin syadidah, maka fitnah itu sangat besar dan keterasingan agama itu juga sangat besar. Wala haula wala quwwata illa billah. Walidzalika dha'a katsirun min syababil ummah bal rijalul ummah wa nisa'uha. Oleh karena itu hilang pemuda-pemuda umat ini, bahkan rijalnya, penggawa-penggawanya, baik laki-laki perempuan, mana ini kaum muslimin dan muslimat, ya kecemburuannya kepada Islam mana, semangatnya, girohnya ya kepada Islam mana, semuanya tenggelam ya dengan syahwat, dengan harta, ya dengan lawan jenis, ya dengan ketenaran, ya dengan jabatan-jabatan tadi, dengan dunianya, dengan jual belinya dan seterusnya. Ya sekali lagi intinya adalah ketika hatinya berpaling kepada selain Allah, maka silakan kita mencintai dunia sewajarnya, seperlunya. Boleh kita mencintai lawan jenis dari istri kita, suami, ya sewajarnya, sebagai sarana untuk cinta kita kepada Allah. Karena kita punya syahwat, ya kita punya ghoriza, punya naluri syahwat yang harus disalurkan. Selama itu disalurkan dengan cara yang halal, maka tidak mengapa. Ya. Kemudian dijelaskan lagi, fa aina dhahabatil ghirah ya muslimun? Maka kemana ya semangat kecintaan kepada Islam itu, wahai kaum muslimin? Kaifa tardawna limaharimikum ad-dukhul fi hadhil akhtar al-akhlaqiyah li ajli dirasa aw al-wadhifah la barakallahu ba'dal irdi bil mali. Yaqulu Abu Tammam, fala wallahi ma fil 'aishi khairun walad dunya idza dhahabal haya. Ya, kemudian dijelaskan, apakah kalian ridho wahai para orang tua ya dengan melihat anak-anak kalian ya atau para laki-laki yang punya saudara ya dengan memasukkan perempuan-perempuan ini atau wanita-wanita ini ke sumber-sumber fitnah, baik dengan alasan ini kan sekolah, ya ini alasan kerja atau alasan-alasan yang lainnya. Ya sungguh tidak ada keberkahan ketika seorang ketika ditampakkan dengan hal-hal seperti ini. Kemudian disebutkan syair Abu Tammam, di bagi yang belajar bahasa Arab insya Allah mengenal siapa itu Abu Tammam. Fala wallahi ma fil 'aishi khair. Demi Allah, sungguh tidak ada di kehidupan ini kebaikan. Walad dunya idza dhahabal hayy. Tidak ada kebaikan di dunia kalau sudah hilang rasa malunya. Ya seharusnya malu. Ya kemudian dijelaskan obatnya lagi cinta yang rusak tadi, kata Syekhul Islam Taimiyah. Jadi terapinya adalah bersihkan cinta-cinta yang rusak ini dan istilah dengan cinta-cinta yang soleh, cinta-cinta yang bermanfaat. Ya dan juga dengan rasa takut. Ya jadi kembali kepada Allah dengan cinta taubat, cinta rujuk kepada Allah, ya cinta ibadah, ubudiyah yang sempurna, ditunjang dengan ilmu yang bermanfaat, ya baca Quran, hilangkan dari sumber-sumber fitnah semuanya, dan tambahkan lagi takut yang tadi sudah kita jelaskan. Harus takut. Ini efeknya dunia begini. Kalau tadi seks bebas ya,
kalau kita sebutkan itu ada penyakit kelamin yang nggak bisa sembuh-sembuh. Bahkan bukan hanya AIDS saja, tapi sekian puluh penyakit ya dari penyakit kelamin yang menular. Ya, dan juga efek-efek cinta dunia, itu dunianya akan rusak, belum lagi akhiratnya. Ya, maka dia harus takut keburukannya. Bayangkan itu menimpa dirinya sehingga dia akan sadar. Ya, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi awil khaufi minad darar qala ta'ala fi haqqi Yusuf. Kemudian diceritakan di sini bagaimana kisah Nabi Yusuf yang Allah palingkan dari fitnah. Kenapa? Karena beliau ikhlas, karena beliau takut. Ya, disebutkan di surat Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, demikianlah Allah katakan atau ceritakan, hikayatkan tentang kisah Nabi Yusuf yang Allah selamatkan. Demikianlah kami selamatkan dari keburukan dan fahsya, perbuatan keji, perbuatan zina. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sungguhnya Nabi Yusuf adalah ibadina, hamba-hamba kami. Ini kalau ada pertanyaan yang jelaskan nanti oleh Syekh Shalal Fauzan, bukankah semuanya hamba Allah? Iya, tapi beda. Jadilah hamba yang khusus ibadah hanya kepada Allah. Kalau semuanya memang hamba Allah, tapi hamba secara umum, tapi bukan hamba secara khusus, yaitu ibadah, tunduk, takut, cinta, harap, tawakal, ya inabah kembali kepada Allah, taubat, khusyuk. Ya, jadilah orang-orang yang khusus ibadah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang mukhlasin. Ya, pernah kita jelaskan mungkin di tempat yang lain bedanya mukhlisin dengan mukhlasin. Benar sama atau tidak ini? Ya, kalau dari sisi bahasa mukhlasin itu isim maf'ul. Ya, kalau mukhlisin isim fa'il. Kalau mukhlis orang yang melakukan. Kalau mukhlas orang yang dilakukan atau yang dipilih. Ya, nggak akan bisa menjadi mukhlasin sebelum menjadi mukhlisin. Ya, dia akan menjadi orang yang terpilih kalau dia menjadi orang yang ikhlas terlebih dahulu. Maka kun mukhlison fatakunu mukhlason. Maka jadilah orang yang mukhlis, baru engkau akan dipilih oleh Allah Ta'ala. Dipilih dari apa? Dipilih dari atau diselamatkan, dipilih menjadi hamba-hamba yang terpilih sehingga diselamatkan dari keburukan-keburukan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari keburukan dan perbuatan keji. Sungguhnya beliau termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, hamba-hamba kami yang terpilih, dan belum bisa menjadi hamba terpilih kalau dia tidak ikhlas terlebih dahulu. Maka solusinya semuanya adalah ikhlas. Ya, ikhlaskan diri dalam ibadah, ya ikhlaskan diri dalam ketaatan kepada Allah, kemudian takutlah akan kerusakannya, keburukannya, dan terus meminta kepada Allah dan palingkan dari semua sumber-sumber fitnah. Insya Allah dia akan sembuh. Kalau dia cintanya, mabuk dunia, ya hilangkan dunia itu semuanya. Wis gak kopen dunia, gak kerja, gak ini, gak tetap mencari nafkah ya untuk kebutuhan keluarga. Ya, demikian juga kalau itu cinta ketenaran, sudah gak usah terkenal ya, gak usah viral, yang penting rezeki lancar ya, kata bis yang di truk ya. Biasanya kalau yang lewat ya ada nasihat dari tulisan di truk gitu. Nggak usah viral, yang penting rezeki lancar. Ya, kalau itu kekuasaan, ya dia harus membayangkan ya kekuasaan itu akan membuat orang tughyan, ya membuat orang sewenang-wenang, dia akan jadi orang zalim. Ya, dia akan menjadi orang yang menindas, dia akan menjadi orang sombong. Ya, lebih baik jadi diri sendiri aja. Ya, kalau dia cinta kepada lawan jenis, ya yang berlebihan, ya dia akan memalingkan ya ubudiyahnya kepada selain Allah, sehingga ubudiyahnya kepada Allah berkurang, bahkan ya bisa rusak. Tapi mungkin itu yang bisa kita bahas. Nanti akan dijelaskan lagi masih dari ayat kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang intinya para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, solusinya, terapinya, obatnya adalah yang pertama, ikhlaskan kembali ya agama kita untuk Allah. Jadi untuk apa kita diciptakan, mau kemana, ya tujuan akhirnya kemana. Kemudian juga harus ditunjang dengan rasa takut kita kepada Allah. Ya, dan dia harus membayangkan ini efek buruknya begini, nanti kalau saya terus begini, ya dia akan muncul kembali kesadaran akalnya,
dan dia akan lebih waras, lebih sehat, dan itu akan menyelamatkan dia dari mabuk dunia, mabuk syahwat, mabuk ketenaran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ada yang ditanyakan. Mungkin cukup ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana lil ilmi nafi wal 'amali shalih, kama nas'alullah ta'ala an yarzuqana quluban salimah wa lisanan shadiqan wa qalban muti'an wa qalban khashi'an lillahi ta'ala. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد